Transfer update Liga 1 BRI masih berlangsung sampai sekarang. Makin banyak klub-klub yang menandatangani pemain baru dan juga melepas pemain-pemainnya. Nah, seperti update-nya sampai saat ini akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Berita pertama datang dari klub PSIS Semarang ya. Ada pelatih yang akhirnya kembali lagi, yaitu Dragan dan Zarko. Jadi sebelumnya memang dia sudah pernah melatih PSIS Semarang, tapi karena pandemi liga berhenti dan akhirnya dia harus kembali ke negara asalnya. Dan sekarang PSIS meresmikan kembali bahwa pelatihnya PSIS Semarang adalah Dragan dan Zarko. Nah, Dragan ini sebagai pelatih utama dan Zarko ini adalah sebagai pelatih fisiknya. Nah, berita kedua datang dari Persita Tangerang ya. Dia merekrut seorang kiper ya, yaitu mantan kiper tim nasional U23 yaitu Randy Oscario. Ya, sebelumnya dia bermain untuk Semen Padang di Liga 2 dan performanya cukup baik dan akhirnya direkrut oleh Coach Widodo Ceputra. Nah, pemain kedua yang direkrut oleh Persita Tangerang adalah Jack Brown. Ya, bisa dibilang Jack Brown ini kemarin adalah tim nasional U19 ya. Cuman memang karena dia mengalami cedera lutut, cedera ACL, akhirnya dia harus beristirahat cukup lama. Dan akhirnya Persita memberikan kesempatan kepada Jack Brown ini untuk bisa bermain di Liga 1. Nah, Jack Brown ini kalau nggak salah dia bermain sebagai gelandang serang. Nah, kita doakan semoga sembuh cederanya, memang benar-benar full, tidak ada trauma di situ dan bisa memperkuat lini serangnya Persita Tangerang. Semoga Persita Tangerang makin kuat nih saat ini nih. Nah, berita ketiga datang dari Persija Jakarta. Jadi Persija Jakarta baru lagi menambah amunisinya untuk menghadapi paruh musim kedua di Liga BRI, yaitu menambah Ahmad Bustomi yang bisa dibilang pemain yang syarat dengan pengalaman ya. Sebenarnya kemarin ketika dia dilepas dari Persela Lamongan juga performanya cukup baik sih sebenarnya. Ahmad Bustomi ini dari semenjak tahun 2020 dia dalam 21 kali penampilannya dengan Persela Lamongan dia berhasil mencetak 1 assist dengan walaupun usianya sudah cukup tua ya, tapi masih menjadi salah satu pilihan utama dari pelatihnya. Dan direkrut oleh Persija Jakarta, mudah-mudahan bisa menambah kuat lini tengahnya Persija Jakarta. Nah, kabar kedua dari Persija Jakarta yang sudah sangat-sangat ditunggu oleh para fans Persija Jakarta bahwa Makan Konate akhirnya diresmikan, akhirnya sudah diumumkan baru saja tadi pagi bahwa Makan Konate bergabung dengan Persija Jakarta. Dia sebelumnya main di Malaysia dan sepertinya ini adalah salah satu transfer yang menurut kami cukup ditunggu-tunggu lah di ajang transfer kali ini, karena memang saat ini lini tengahnya Persija Jakarta sangat butuh Makan Konate dan akhirnya berhasil direkrut oleh Persija Jakarta. Ya, semoga dengan masuknya Konate ini bisa menambah kuat lini tengahnya Persija Jakarta ya. Nah, berita keempat datang dari PSS Sleman yang selama ini sudah ditunggu-tunggu ya oleh para fans PSS Sleman terkait dengan kejelasannya Wander Luiz. Akhirnya sudah diresmikan dan sudah diumumkan oleh manajemen PSS Sleman bahwa Wander Luiz akan bergabung dengan PSS Sleman untuk memperkuat PSS Sleman di paruh musim Liga kedua. Selain dari Wander Luiz juga ada seorang back yang direkrut yaitu Imam Mahmudi ya. Dia berposisi sebagai center back. Dia sebelumnya adalah pemain dari Persiba Balikpapan yang cukup tinggi jam mainnya ketika mereka bermain di Liga 2 ya. Ya, semoga bisa memperkuat lini bertahannya dari PSS Sleman. Nah, pemain ketiga yang direkrut oleh PSS Sleman adalah Syahroni. Dia ada berposisi sebagai defensive midfielder ya. Sebelumnya dia bermain untuk Persela Lamongan ya seperti Ahmad Bustomi, tapi akhirnya ketika dilepas oleh Persela Lamongan direkrut lagi oleh PSS Sleman. Nah, semoga Syahroni ini mampu memperkuat lini tengahnya klub PSS Sleman. Berita selanjutnya datang dari Persik Kediri ya. Salah satu back yang bisa dibilang sudah pengalaman dan ya mungkin sudah cukup tua ya, Oke John itu akhirnya harus dilepas dan sudah tidak terikat lagi kontrak dengan Persik Kediri. Ya, semoga dimanapun dia bermain bisa berkontribusi untuk sepak bola Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari Madura United. Madura United harus melepas salah satu pemainnya yaitu Rafael da Silva. Jadi memang klub Madura United sudah kedatangan ya beberapa pemain dan sepertinya pelatih tidak melihat Rafael da Silva ini sebagai
salah satu pemain yang dibutuhkan dalam skema permainannya Madura United. Nah, setelah dilepas oleh Madura United, nggak lama setelah itu akhirnya Rafael da Silva ini mengikat kontrak dengan Barito Putra. Jadi sebenarnya performanya Rafael da Silva ini di Madura United tidak terlalu jelek ya, karena dari 12 pertandingan dia berhasil mencetak 6 gol. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah lini serangnya Barito Putra untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara Liga 1 BRI. Nah, selain Rafael da Silva, Barito Putra juga merekrut salah seorang pemain depan ya yang cukup berpengalaman, usianya juga nggak muda lagi, yaitu di 35 tahun, yaitu Guy Junior. Dia sudah malang melintang ya di Liga 1 BRI, sudah banyak klub yang dia bergabung, dan akhirnya dia bergabung dengan Barito Putra. Ya, mudah-mudahan dengan bertambahnya Guy Junior dan juga tadi ada Rafael da Silva mampu memperbaiki lini serangnya Barito Putra. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola Indonesia. Kami juga masih akan mengupdate lagi terkait dengan perubahan yang terjadi di bursa transfer Liga 1 di paruh musim ini. Seperti apa nanti ya, masih ada gosip-gosip yang belum ini, masih ada juga klub-klub yang belum melakukan pembelian, sepertinya masih negosiasi. Ya, mudah-mudahan bisa membuat Liga 1 makin rame lagi ya. Karena kalau bukan kita yang nonton, siapa lagi yang nonton? Masa orang Thailand, masa orang Malaysia. Oke, maju sepak bola Indonesia. Adios.